dan semua pencapaian yang ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Tidak ada dasar bagi kami untuk menyombongkan diri kami, sebab semua karena Tuhan, karena Tuhan. Kami bersyukur melihat tahun 2025 dan kami berkata, jikalau bukan karena Tuhan, kami tidak bisa ada sampai hari ini. Dan sepanjang tahun ini kami akan berkata, kami akan hidup hanya oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, biar Engkau Tuhan menulis sejarah-Mu dalam hidup kami, membuat firman yang hidup itu nyata lewat kami. Sehingga kami, keluarga kami, dunia ini, orang di sekeliling kami melihat masih ada Tuhan yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih. Mari berfirman-Lah, lawatlah kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Sambil firman-Mu disampaikan, Engkau menyembuhkan orang yang sakit, menguatkan orang yang lemah, memberi hikmat kepada yang membutuhkan, memberi pengharapan kepada orang-orang yang sedang menantikan jawaban daripada-Mu. Tuhan, berbicaralah. Kami merendahkan hati, membuka pikiran kami, berbicara melebihi apa yang Hamba sampaikan. Urapilah Tuhan kami semua, baik yang menyampaikan maupun mendengarkan. Kami bersuka cita karena firman itu datang bagi kami. Tolonglah kami Bapa, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Bagi yang baru ketemu di tahun ini, saya mau sampaikan selamat tahun baru bagi kita semuanya ya. Selamat tahun baru ya. Mungkin ada yang baru ketemu juga, boleh bangkit berdiri dong, boleh bangkit berdiri semuanya, ayo sama-sama. Mungkin kemarin waktu tanggal 1 gak ketemu semuanya, boleh saling salaman dulu, bilang selamat tahun baru. Boleh keluar dari kursinya, bilang selamat tahun baru, keluar dari kursinya. Ya, ya, Happy New Year. Ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Silakan duduk kalau sudah. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, baik, puji Tuhan ya. Baik, cari tempat duduk paling tepat, paling baik buat saudara untuk mendengar firman Tuhan. Baik. Tema hari ini firman Tuhan adalah bagiku hidup adalah Kristus. Sama-sama katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Saudara, inilah yang akan menjadi panduan kita sepanjang tahun. Hidup kita adalah Kristus. Hidup kita adalah Kristus. Mengapa ini penting? Karena ada satu hal yang perlu dikoreksi dalam hidup kita beragama. Mengapa saya katakan demikian? Di dalam Alkitab kita ini, agama kita itu disebut Kristen, dan itu hanya ditulis 3 kali. Berapa kali? Hanya 3 kali. Tetapi sesungguhnya kita temukan cara Yesus ketika hadir di muka bumi ini memperkenalkan Allah, itu jauh dari kata Kristen. Karena 3 kali kata Kristen itu adalah sebutan orang lain kepada pengikut Kristus. Seperti tanda kutip, bukan seperti omongan sebagaimana jati diri kita. Tetapi kalau kita baca mulai dari kitab Kisah Para Rasul sampai semua surat-surat, orang Kristen ini sebenarnya punya pola gaya hidup, yaitu apa? Di dalam Kristus, seperti Kristus, bersama Kristus. Itu yang paling banyak dicatat. Itu bukan hanya 3, 70, sekitar 70-an ayat ada disebut itu. Bersama dengan Kristus, dalam Kristus. Nah, inilah identitas kita sebagai orang percaya. Karena sekali lagi, kalau kita menjalani kehidupan keagamaan kita, maka apa yang terjadi? Kita akan berhenti dengan sebuah sistem, sebuah pola rutinitas. Gitu loh. Saudara, itu sebabnya satu kali Yesus ngomong gini sama orang percaya. Sama orang-orang yang mendengarkan ajarannya.
kalau hidup keagamaanmu, dia bicara soal agama, tidak melebihi dari orang-orang Farisi ini, maka engkau tidak layak masuk kerajaan sorga. Apa maksudnya? Apakah Yesus sedang berbicara tentang tatanan agama? Tidak. Pada masa itu Yesus sedang ajarkan bahwa orang Yahudi di dalam kepercayaan orang Yahudi itu ada ahli Taurat, orang Farisi. Mereka ini orang yang sangat taat beragama. Dan untuk mencapai yang namanya sorga itu harus lebih daripada orang Yahudi ini. Artinya apa? Dibutuhkan sebuah kehidupan yang berbeda. Katakan kehidupan yang berbeda. Dan kehidupan yang berbeda itu sedang dicontohkan oleh Yesus. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Ini yang dibutuhkan oleh dunia ini. Kalau kita lompat di dalam Yohanes pasal 5, di kolam Bethesda, ada terjadi penyembuhan. Saudara, penyembuhan di sana itu menarik. Kita mungkin ada yang datang sama saya, kenapa kolamnya goncang, kenapa malaikatnya hanya bikin satu, kasihan, kenapa enggak sembuhkan semua. Lalu ada yang nanya, kenapa Yesus datang hanya sembuhkan satu orang, kenapa enggak sembuhkan semua. Banyak pertanyaan kita, betul? Kalau saudara masuk di ayat itu, saudara akan temukan, why? Kenapa Tuhan? Gitu loh. Tapi saya menemukan waktu saya belajar secara khusus untuk mempersiapkan ayat ini, kenapa Tuhan bawa pola pikir itu? Di kolam itu ada orang yang sudah sakit berapa tahun? 30? Iya, sudah tua sekali, sudah lama, 38 tahun dia sudah sakit di sana. Tapi lihat apa yang terjadi. Orang ini sedang menantikan sebuah kegoncangan, sebuah ritual, sebuah sistem yang berulang. Itu terus. Sampai akhirnya Yesus datang dan dia berkata, bukan itu. Kau akan mengalami sesuatu yang berbeda, ketemu dengan Yesus. Sehingga hanya momen ketemu dengan Yesus, maka apa yang terjadi? 38 tahun yang menantikan kesembuhan itu terjawab dengan sebuah perjumpaan. Inilah yang sedang ditawarkan oleh Yesus, yaitu apa? Bukan sebuah sistem yang kau terus pola seperti itu, seperti hukum Yahudi, seperti tidak. Tetapi apa? Bersama dengan Kristus, di dalam Kristus, pola Kristus. Itu sebabnya Yesus ini datang dan dia menunjukkan kerajaan Allah itu melebihi hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Karena hukum itu adalah bayang-bayang, katakan bayang-bayang. Hukum itu seperti draft, kalau kita harus skripsi ya, seperti draft, nanti lengkapnya Allah itu ditunjukkan melalui Yesus. Makanya Yesus datang dengan hukum yang lebih tinggi. Hukum Taurat berkata jangan berzina. Bagi orang mereka itu berzina adalah ketika melakukan. Tapi Yesus hanya memandang, mengingini saja sudah berzina. Dia datang dengan standar yang lebih tinggi. Karena apa? Karena Yesus mau menunjukkan kehidupan yang sesungguhnya ketika bersama dengan Allah. Itu sebabnya kita baca firman ini, kitab Filipi pasal yang pertama. Ayat ini diambil dari Filipi pasal yang pertama. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-12. Ya. Jadi ini kesaksian Paulus dalam penjara. Oke. Ini menarik, saya kasih latar belakang dulu. Bapak Ibu Saudara, surat Filipi ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 65 ketika Rasul Paulus dipenjara di Roma. Ketika dia dipenjara di Roma, dan ini merupakan perjalanan misinya yang terakhir, yang keempat. 1, 2, 3 ditulis, yang keempat inilah, yaitu di mana dia akan dieksekusi di sana. Dan menarik, supaya Bapak Ibu Saudara tahu, bahwa dia tulis ini kepada surat di Filipi. Sebelumnya Paulus pernah dipenjara di Filipi. Pasti ingat dia punya teman waktu dipenjara di Filipi. Siapa namanya temannya? Iya, yang mereka akhirnya berdoa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sampai akhirnya kepala penjara ini percaya kepada Tuhan. Kepala penjara Filipi. Tapi ini menarik. Waktu dia dipenjara di Filipi itu, dia berdoa, dan dia berseru kepada Tuhan, mujizat terjadi, ambang pintu penjara goncang, ini saudara boleh temukan di dalam Kisah Rasul pasal 16, dan akhirnya mereka dengan mujizat keluar daripada penjara. Tapi waktu Paulus menulis surat ini di Roma untuk Filipi, dia tidak berdoa supaya dia keluar dari penjara. Loh, bingung ya? Saudara lihat. Di kota Filipi sendiri dia berdoa supaya dia keluar dari penjara.
Tapi ini di kota Roma, dia menulis surat untuk Filipi, dia tidak berdoa supaya dia keluar dari penjara. Nah saudara lihat, ini menarik. Itu sebabnya saudara temukan, iya ya, siklus kehidupan kita itu tidak seperti itu saja. Nanti kita mirip dengan ayam. Bagaimana siklus ayam? Telur ditetaskan, makin besar, terus punya bisa kawin, yang betina punya telur, terus begitu terus. Kita tidak, ya. Bilang kiri kanan, engkau lebih hebat dari ayam. Ya, ya. Makanya kita bisa bisnis ayam. Oke, lihat sama-sama yuk. Lihat, saya tidak akan jelaskan ini semuanya, tetapi saudara supaya bisa lihat bagian dasar untuk membangun pemikiran kenapa sampai dikatakan bagiku hidup adalah Kristus. Ayat 12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan bagi semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ingat, dipenjarakan karena apa? Bukan karena pinjol, bukan karena selingkuh, bukan karena tipu. Oke ya, 14, 1, 2, 3. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Wow, keren. 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Oke, baik di media, coba dengar di YouTube apakah suara saya jadi transformer. Ya, kalau nggak ada yang dengar, mungkin istri saya bersedia mendengar. Oke, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan ini. Bagiku hidup adalah Kristus. Katakan, hidup adalah Kristus. Saudara, firman ini menarik. Waktu Tuhan berikan ini untuk menjadi panduan bagi gereja ini. Kemarin kita bicara soal acceleration and action. Saudara, which is tidak salah. Tetapi seringkali saudara kita menyadari bersama-sama, kemarin kami ketemu dengan yang tidak datang. Nggak baik banget seperti itu. Nah, kami ketemu dengan orang yang akan menikah,
Lalu saya bilang seperti ini dengan mereka, ingat baik-baik dalam hidup ini ada sesuatu yang kita alami seperti makan cabai, gigit langsung pedas. Betul? Tapi ada sebuah proses dalam hidup yang seperti makan vitamin. Kita konsumsi vitaminnya, enggak langsung kita rasakan manfaatnya. Gitu loh. Nah, hidup bersama dengan Tuhan itu seperti itu. Banyak orang memiliki pemikiran hidup dalam Kristus itu seperti makan cabai. Terima Yesus, tuk langsung. Wah, itu Satria Baja Hitam, berubah. Power Ranger itu saudara. Wah, ya ini nggak tahu Power Ranger karena kalian belakangan lahir. Kita langsung mikir begitu. No. Hidup di dalam Kristus itu adalah sebuah proses. Katakan sebuah proses. Dan proses itu saudara tahu harus dinikmati. Ada seorang rekan hamba Tuhan, 30 tahun lalu dia cerita bagaimana dia dipanggil Tuhan untuk melayani. Dia ternyata seorang anak yang nakal. Dia lari dari rumahnya karena keluarganya broken home. Dan dia kerja. Dia kerja di mana? Di salon. Saudara tahu apa yang terjadi waktu dia kerja di salon? Tiba-tiba dia potong rambut seseorang. Dan seseorang ini tiba-tiba ngomong begini. Saya tidak mengenalmu, tapi di hati saya ada suara. Kamu sudah lari terlalu jauh. Kamu perlu pulang. Orang tuamu menunggumu. Dan ketahuilah, kalau kamu sudah pulih dengan orang tuamu, Tuhan akan memakaimu. Dia kaget. Dia lari dari keluarganya, enggak ikut Tuhan, kecewa sama Tuhan. Dia marah karena keluarganya ini tidak keluarga yang baik, keluarga Kristen, tapi tidak menunjukkan sebuah iman Kristen yang baik. Saudara tahu apa yang terjadi? Dengar baik-baik. Dari kisah itu kita mengambil beberapa prinsip, yaitu apa? Allah tidak pernah gagal dalam panggilannya. Dan dia selalu punya cara untuk mengembalikan seseorang kepada jalurnya. Masalahnya kita mau enggak? Maut atau tidak? Khotbah yang lalu, bangsa itu terus mau bersatu dengan Filistin. Sehingga mereka tidak sampai kepada yang namanya Ebenezer itu, kemenangan. Dan orang ini, itu merupakan moment of truth bagi dia. Sehingga dia terdiam dan dia tinggalkan salonnya. Dia kembali kepada orang tuanya. Dan dia berbaikan. Sejak itulah dia mulai mengikut Kristus. Dia tinggal di satu daerah di mana kekristenan sedikit. Dia punya Alkitab. Dan dia pindah ke kota lain untuk mencari Kristus, belajar. Dan hari ini dia menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa saya ceritakan itu? Karena apa? Selama ini dia pikir bahwa saya Kristen gak ada gunanya. Bagiku kekristenan itu hanya sebuah agama. Bagiku hidup adalah uang. Saudara, bagi saudara hidup itu apa? Apa hidup kita? Tahun 2026 ini mungkin saudara sudah buat resolusi. Saya akan bla 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 bla. Saudara evaluasi resolusi tahun 2025. Ya. Resolusi tahun 2025. Saudara lihat tulis beli rumah baru. Weh. Di tahun 2026 diganti resolusinya bukan beli rumah baru, tapi apa? Ngontrak-kontrakan baru. Karena ya kadang-kadang kita mimpi terlalu jauh, bukan salah ya. Tapi kita enggak lihat hidup itu apa sebenarnya. Saudara dengar baik-baik. Apa bagi kita hidup? Ada orang baginya hidup adalah follower yang banyak. Baginya hidup adalah ketika usahanya berlipat ganda. Baginya hidup adalah ketika anaknya sukses. Baginya hidup apa bagi kita hidup? Gitu loh. Tetapi firman ini berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Saudara dengar baik-baik. Kalau ini hanya kita dengar seperti ini, apa istimewanya? Apa istimewanya? Apa istimewanya? Saudara dengar baik-baik. Banyak orang tidak menemukan keistimewaan hidup dalam Kristus sehingga Kristus bagi dia adalah sampingan. Ikut beribadah atau menjadi Kristen bagi dia adalah sebuah pilihan. Kan harus ada KTP-nya agama apa. Gitu loh.
Indonesia belum bisa dibikin ateis, jadi saya pilih lah. Gitu loh. Enggak ada. Jadi saudara itu hidup tuh karena apa? Sama seperti ini saudara. Kita perlu bergeser ini. Makanya saya bilang hidup kekristenan kita perlu dikoreksi. Contoh. Banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dari Juru Selamat. Itu hanya sebagai proses cara untuk apa? Enggak masuk neraka. Atau lepas dari hukuman. Itu aja. Sudah. Itu aja. Yang penting itu aja. Yaitu apa? Aku terima Yesus. Aku menerima pengampunan Yesus. Karena dia adalah korban agung yang mati untuk menebus dosaku. Sehingga ketika Allah dalam penghakiman nanti datang. Nyari aku pasti masuk surga karena menerima pengampunan Kristus. Bagi dia cukup. Sudah. Lalu ada orang juga yang merasa bahwa hidup baik itu sudah cukup bagi dia. Yang penting aku gak buat masalah buatmu dan engkau tidak buat masalah bagiku. Kita fine-fine aja. Walau ada dosa di antara kita. Walau aku kepahitan terhadapmu, engkau marah kepadaku. Yang penting engkau tidak ganggu kak dan saya tidak ganggu kau. Cukup itu aja. No, itu salah. Itu salah. Itu bukan hidup Kristus. Bukan. Itu bukan hidup Kristus. Yang penting aku tidak berdosa, aku rajin pelayanan. Aku ibadah, aku berdoa, baca firman. Yang penting aku memberi persembahan. Ya puji Tuhan, tahun lalu dikhotbahin perpuluhan. 1 tahun aku bergumul untuk memberi perpuluhan atau tidak. Walau itu terlalu lama. Tahun 2026 aku akan memberi. Berkatnya lama hilang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kita rasa bahwa sudah cukup. No. Tidak. Itu bukan hidup bagi Kristus. Saudara dengar baik-baik. Jangan mau hidup terjebak dengan pola keagamaan semua sistem. Itu enggak salah. Tetapi apa yang terjadi? Itu membuat kita hanya itukah? That's it. Hanya itukah iman kekristenan? Hanya sejauh itukah Yesus? Ini yang membuat saya pada umur 17 tahun berpikir untuk meninggalkan Kristus. Karena apa? Saya bosan sebagai orang Kristen. Gini-gini doang ini orang Kristen. Enggak ada, wow, tidak ada satu hal yang menarik. Benar saudara, saya sempat tinggalkan iman kekristenan. Saya enggak ngomong saya pindah agama, tidak. Tapi apa yang terjadi? Saya enggak pernah, enggak ngalami, enggak. Ibadah ya udah gitu aja. Saya mencoba. Setelah pada umur itu melakukan pencarian. Saya pelajari agama X. Betul. Saya baca agama-agama itu. Semuanya kayaknya mantap ini. Saya coba saudara tanpa diketahui orang tua. Saya gak menemukan sesuatu di agama itu. Saya cari lagi. Pindah agama Y. Saya lakukan dan semuanya. Benar. Agama-agama di Indonesia yang diakui. Saya coba saudara. Diam-diam. Don't try this at home. Jangan coba ikuti ini. Dan akhirnya apa? Saya googling lagi agama apa selain yang namanya yang diakui di Indonesia. Ada ini, saya nggak usah sebut nanti saudara ikuti. Saya coba saudara. Saya beli bukunya diam-diam, gitu loh. Saudara dengar baik-baik, saya pelajari. Diam-diam tidak ada orang yang tahu. Tapi lihat apa yang terjadi, hampa, kosong, nggak bisa. Disitulah saya ngerti. Yohanes pasal 15, bukan kamu yang pilih aku tetapi aku yang pilih kamu. Waktu pencarian saya ini 2 tahun saya mandek, saya rasa firman Tuhan itu datang. Gitu loh, karena sebuah tanda kutip pikir kekristenan gini aja kah, begitu loh. Nah kita kembali, dengar baik-baik. Lihat ini. Apa yang membuat sampai akhirnya Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara dengar baik-baik, semua orang takut mati. Oke, saya tanya saudara, ini tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Siapa yang mau mati besok? Ada? Enggak ada. Ini Paulus waktu dia bilang mati adalah keuntungan, ini bukan tanda kutip, ini bukan apa namanya? Bahasa puisi. Bukan. Ini bahasa asli, mati benaran. Mati aku sekarang gak apa-apa, itu untung. Gitu loh. Tuhan jangan mati sekarang Tuhan, kenapa? Belum menikah.
Jangan mati sekarang, Tuhan belum punya anak. Jangan mati sekarang, Tuhan belum ini, belum ini. Paulus bilang apa? Mati itu keuntungan. Oke ya, kita tarik mundur dulu. Saudara dengar baik-baik. Bagi saya di waktu pengadilan ya, waktu pengadilan. Misalnya ya, Paulus, kamu dinyatakan bersalah, bla 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 bla. Hukumannya ini. Paulus senyum. Kenapa kamu senyum? Karena bagiku mati adalah keuntungan. Saudara dengar baik-baik, itu sampai bikin iblis begini. Mau kita apain dia ya? Mau dimatikan itu keuntungan bagi dia. Makanya iblis bilang, jangan kita matikan, nanti dia untung. Karena iblis itu gak mau untung, betul? Iblis itu mau semua orang rugi. Saudara mau orang lain untung atau rugi? Nah kalau saudara mau orang lain rugi berarti saudara-saudaranya ya, buang pikiran iblis itu, ya, buang, bilang kiri kanan, buang pikiran iblis itu, buang. Sampai iblis bingung, mau dihukum dia bilang mati itu keuntungan. Wah, saudara kenapa? Karena kalau kita geser terus apa yang terjadi, sampai Rasul Paulus bilang begini, semua yang pernah dia kejar, semua kemuliaan itu dianggap apa? Sampah. Itu sebabnya dia berlari mengejar siapa? Kristus. Itu yang dia lakukan. Yang dia kejar itu Kristus, bukan yang lain. Saudara, ini menarik. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia temukan keistimewaan Kristus melebihi segala-galanya. Coba kita lihat yang pertama, saudara lihat. Orang yang mengerti bahwa Kristus adalah segala-galanya, hidupnya adalah Kristus, maka apa yang terjadi? Di sini dibuat sebuah panduan yang sangat menarik. Lihat ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan apa? Kemajuan Injil. Sama-sama katakan kemajuan Injil. Sekali lagi kemajuan Injil. Oke, kita sudah belajar Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah berita keselamatan. Injil adalah berita bahwa Yesus mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga untuk pengampunan dosa manusia. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Paulus menemukan bahwa hal yang sakit, hal yang berat bagi hidupnya justru membuat karya Allah semakin dimegahkan. Karena apa? Dia tahu. Nah, prinsip ini akan menolong kalau bagi kita hidup adalah Kristus. Waktu kita dicurangi, waktu kita dibully, waktu kita diperlakukan tidak baik. Padahal kita sudah hidup dalam kebenaran, maka apa yang terjadi? Ketahuilah, semua tekanan, hal negatif, perlakuan yang tidak baik kita terima, justru akan menyebabkan kemajuan pekerjaan kerajaan Allah. Nah ini prinsip ini yang saudara paham. Nah, itu sebabnya ya, lihat. Saudara pernah dengar ada orang, ini menarik, apalagi waktu saya dulu masih kerja, mendengar kisah-kisah bagaimana pebisnis-pebisnis ditolong Tuhan. Ada pebisnis yang pernah bersaksi begini, dengar baik-baik gini, jangan lawan saya, karena saya pasti kalah. Tapi saya bilang jangan lawan saya karena apa? Karena saya punya Tuhan yang backing hidup saya. Jangan lawan saya. Saudara, banyak orang lawan ini pebisnis ini berusaha tumbangkan dia. Enggak bisa. Mereka sampai mikir gimana cara numbangin dia. Enggak bisa. Dibuat rugi, dimanipulasi dan segala macam. Jatuh perusahaannya, jatuh saudara, jatuh. Gak apa-apa, tapi yang namanya semangatnya, imannya gak jatuh. Dan Tuhan buat tikungan yang luar biasa, piung, naik lagi. Wah, orang-orang bingung gimana caranya, gimana caranya. Karena apa? Dia bilang seperti ini, semua hal buruk yang menimpaku akan membuat nama Tuhan dimuliakan. Karena apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Keluargaku untuk Kristus, pekerjaanku untuk Kristus. Jadi saudara mau bikin apapun, semua untuk Kristus. Ada seorang ibu, dia sudah janda, suaminya meninggal. Ibu ini melayani Tuhan sungguh-sungguh. Suaminya bekerja, tapi hatinya juga melayani Tuhan. Suaminya meninggal, istrinya nggak tahu sedikit pun tentang usaha, nggak tahu. Sehingga akhirnya usaha ini dijalankan oleh anaknya.
Lalu apa yang terjadi? Mereka punya, perusahaan ini punya korporasi, punya banyak badan usahanya. Satu kali mereka rapat, kumpul di sebuah tempat. Para pimpinan perusahaan-perusahaan punya suaminya ini. Ibu ini ngomong begini, Bapak, Ibu, Saudara, saya seorang istri. Saya tidak paham soal bisnis. Tapi satu yang saya tahu, saya hidup melayani Tuhan. Dan saya percaya hidup saya di tangan Tuhan. Sejak dari awal perusahaan ini nol, kami baru mulai menikah. Kami semua mempersembahkan bisnis ini kepada Tuhan. Saudara, para pemimpin di sini ada yang Kristen seperti saya, ada yang non-Kristen. Dengar baik-baik. Semua perusahaan yang Anda pegang itu milik Tuhan. Kelolalah. Karena mata saya tidak bisa selalu ada bersama dengan saudara. Tapi Tuhan sang pemilik perusahaan ini. Saham Tuhan di perusahaan ini 100%. Dia tidak bagi. Dia ngomong. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sampai hari ini. Kalau nggak salah sudah 12 tahun perusahaan itu. Sejak almarhum suaminya jalan terus sampai sekarang. Saudara dengar. Kenapa? Coba lihat lagi. Dengar baik-baik. Karena bagiku adalah Kristus. Ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istirahat. Katakan sama-sama, telah jelas. Jadi kalau orang lihat hidup saudara, orang jelas tahu bahwa kita Kristus. Bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Nggak main kucing-kucingan. Nggak main sembunyi-sembunyian. Katakannya jika ya, tidak jika tidak. Sakit-sakit saudara. Tapi benar bilang enggak. Jadi jelas Kristus dalamku. Ada banyak orang Kristen gak jelas Tuhan dalam dirinya. Kau ini Kristen atau apa? Gitu loh. Ngerti, pernah dengar seperti itu? Gak jelas hidupmu gitu loh. Kau agama apa? Saya agama Pancasila. Apa itu agama Pancasila? Saudara tahu agama Pancasila? Semua agama ada pada dia. Saudara, ini bukan soal agama. Karena hidupnya gak jelas nunjukin Kristus itu. Dia ini hidupnya ikut arus. Woi, ya lagi begini begitu. No. Arus kita arus Kristus. Katakan arus Kristus. Arus gue jelas saudara. Katakan jelas. Suami-suami, istri-istri, jelas. Para pebisnis, jelas. Arus hidup kita, arus keluarga ini, rumah tangga ini. Kan bertanya. Ada yang bernyanyi dan bertanya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Jawabannya mau dibawa kemana? Mau dibawa ke Kristus. Begitu. Saudara mulai SMA, ya, SMP cinta kucing, SMA cinta monyet dan segala macam. Itu kata orang-orang hari ini. Lalu ditanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Orang bilang bawa ke pelaminan. Jangan bawa ke pelaminan, bawa kepada Kristus. Katakan, bawa kepada Kristus. Ini anak-anak cita-citanya mau kemana ini? Tuhan, kami bawa semua ke sana. Karena apa? Dengar baik-baik. Kita lompat, ini menarik. Di ayat yang ke-17, lihat sama-sama. Injil diberitakan untuk kepentingan Tuhan dan untuk ada kepentingan diri sendiri. Lihat ya ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Dengar baik-baik. Hidup dalam Kristus itu membuat motivasinya bukan kita lagi. Tapi Kristus motivasinya. Bukan tentang aku. Bukan tentang diriku. Keikhlasan kita bukan soal rela atau tidak rela. Keikhlasan kita bicara soal kebenaran. Ini benar atau tidak. Kalau itu sekalipun adik kita salah, tegur. Sekalipun orang tua kita salah, tegur. Ikhlasnya kita bukan soal perasaan enak atau tidak enak. Aduh gak enak Saudara pernah terpenjara dengan itu? Rasa enak tidak enak? No. Belajar. Itu hebatnya Kristus. Dia menegur dan mengasihi pada saat yang bersamaan. Karena apa? Motivasinya saudara. Motivasinya, jujur tahun ini kita mau jalani hidup dengan ikhlas atau tidak susah saudara. Saya pernah kerja di satu perusahaan dan saya repot sekali. Saya panggil QC tempat pekerjaan kami. Saya bilang kenapa surat begini lama sekali? Pak gini. Saya bilang sama dia, bawa saya di tempat kerja itu. Tempat keluarkan izin surat itu.
Saya dibawa. Saudara tahu apa yang terjadi? Di tempat itu pakai nomor antrian. Saya nomor 2. Nomor berapa? Nomor 2, saudara. Saya datang nunggu. Nomor 2 nih, berarti nomor 1 sedang dilayani. Nomor 1 sudah keluar. Kok nggak dipanggil nomor 2? Yang lain pada masuk langsung nggak pakai nomor antrian. Saya masih sabar. 1, 2, 3. Saya mulai lihat, lalu saya tanya sama yang urus antrian. Maaf, antrian sekarang nomor berapa? Nomor 2. Saya nomor 2. Oh tunggu Pak ya dipanggil. Oh baik, saya duduk. Masuk lagi banyak orang dan semuanya. Saya bilang, maaf boleh saya bertanya pakai bahasa Indonesia yang baik dan jelas. Boleh saya bertanya? Boleh Pak. Pertanyaan pertama. Orang yang masuk tadi itu apakah sama kebutuhannya dengan saya membutuhkan surat? Dia boleh lihat. Pertanyaan kedua, berapa lama saya harus menunggu? Karena urutan yang pertama sudah selesai. Pertanyaan ketiga, apakah saya sedang salah proses? Apakah ada meja lain yang harus saya jalani? Saudara pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya pakai yang baik lagi, jadi dia mulai takut. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka bilang, inspektorat itu, jangan-jangan orang inspektorat. Jangan-jangan orang inspektorat itu katanya. Gitu langsung, masuk sini Pak, gitu loh. Saya dipindahin ke sana karena dia ketakutan, gitu loh. Saudara, salah satu karya pembelajaran saya adalah buat SOP. Saya ikut membantu SOP-nya Telkom, anugerah Tuhan. Walaupun itu bukan saya, tim itu luar biasa. Saya hanya ikutin, oh gini buatnya, luar biasa. Saya kagum SOP-nya mereka, sehingga ngerti prosedurnya. Lalu saya ngomong lah, oh gitu sudah, dipindahin di sini, dipindahin. Sama saudara saya lihat orang lain, oh begitu. Saya mulai lihat di balik semua dokumen ada namanya amplop. Oh gitu, baik. Gitu loh. Jadi saya mulaikan, Pak maaf, boleh saya bertanya? Ya, saya harus tambahkan apa di dokumen ini supaya ini bisa diselesaikan? Oh tidak ada Pak, semua ini sudah selesai. Tinggal tunggu tanda tangan katanya. Baik, tinggal tunggu tanda tangan. Saya tunggu. Saudara tahu orang yang tanda tangan, enggak tanda tangan dia pergi makan siang. Tambah naik pitam saya saudara ya, marah gitu. Saya tunggu baik-baik. Karena saya sudah bikin, shipping nanti 2 hari kemudian. Tapi saya mau tahu dulu prosedurnya, sudah. Dia datang, saudara bayangin, saya tungguin di kantor itu. Orang bilang apa? Bodoh sekali itu Pak Agus. Enggak apa-apa. Supaya saya tahu yang mana yang harus saya sasar ini. Sudah gitu loh. Saya tungguin, sudah lihat. Belum ditandatangan juga berkasku. Saya telepon supir. Saya bilang, ada amplop di laci mobil? Ada Pak? Oke. Kamu tadi kan dapat uang, ya. Masukkan semua amplop itu uang 5.000 sama kertas. Bikin tebal. Untuk apa Pak? Enggak, saya mau butuh sesuatu. Dimasukkan uang 5.000 sama kertas-kertas di dalam, jadi tebal. Ya. Saudara masukkan, tak sudah. Cepat ditanda tangan. Selesai. Selesai saudara. Wah sudah, saya kembali ke perusahaan. Saya bilang, saya tahu siksaan yang kamu alami selama ini. Satu kali dirjen datang di Makassar ini, dirjen datang. Anugerah Tuhan, kami dapat undangan ikut makan malam. Gitu loh, ikut makan malam. Lalu dikumpulin para pengusaha, gitu loh. Tiba-tiba dirjen ngomong gini, saya dengar dari pegawai ada satu orang stakeholder di sini yang datang dan nanya-nanya SOP itu loh. Siapa itu? Sudah mulai takut mereka, gitu loh. Jadi sudah, saya tidak mau mempermalukan mereka. Jadi tidak ada yang jawab, sudah makan aja. Saya punya kesempatan, saya hampiri Pak Dirjen. Pak izin, saya tidak mau cari musuh. Saya yang tanya itu Pak, karena apa? Saya nggak tahu udah berapa tahun seperti ini, gitu loh. Pak saya orang muda, yang saya hadapi semua orang tua di sana. Mau berapa tahun sistem ini dipertahankan? Saya bilang, jangan sampai meledak Pak. Kan kita nggak mau pakai baju orange, gitu loh. Dia bilang, emang kenapa? Ya Bapak sendirilah yang periksa. Saya kasih tahu background saya, dia bilang, oh begitu, nanti coba saya cek. Saudara tahu apa yang terjadi? Pimpinan perusahaan kami ditelepon sama dirjen ini. Matang dalam hatiku kami di blacklist ini.
Tapi tahukah saudara, akhirnya pimpinan perusahaan kami ditelepon sama Dirjen, tiba-tiba pimpinan perusahaan panggil saya. Dia bilang, Pak Agus, akan ada FDA. Tahu FDA? BPOM-nya Indonesia, kalau kita BPOM. FDA itu yang punya Amerika. Akan datang ke kota kita dan akan melihat teknik pengolahan bahan makanan yang diekspor ke sana. 2 perusahaan yang diminta. Satu perusahaan X, satu lagi perusahaan kita. Saya bingung, perusahaan kami tidak sebesar perusahaan yang pertama. Saya ternyata apa? Saya tidak tahu persis, tapi menurut saya bahwa pembicaraan dengan yang namanya Pak Dirjen ini, dia ngomong seperti ini. Saya percaya kalian berusaha melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Kalau kamu berusaha berani bicara soal SOP di dalam sistem ini, berarti kamu sudah menerapkan di perusahaan kalian. Gitu loh. Saya bilang, benar Pak. Dan kami bersyukur. Saudara dengar baik-baik, tidak enak. Benar. Tidak enak. Tapi sekali lagi, dengar baik-baik. Kalau kita ikhlas, saya nggak tahu. Saya pernah disuruh tanda tangan untuk apa ini segala macam. Saya bilang saya nggak bisa. Saya nggak bisa Pak. Maaf saya tidak bisa. Oh biasanya begitu, betul biasanya begitu. Di zaman saya tidak bisa Pak. Bapak baru masuk ya, betul Pak. Gitu loh. Gak bisa begitu, ya nggak bisa. Kan saya masuk sini bukan karena Bapak, karena pimpinan perusahaan. Gitu loh. Kami denda ini perusahaan. Saya bilang, ya silahkan Pak kalau sesuai dengan undang-undang. Marah sekali di orang. Gitu loh. Dan akhirnya pemimpin perusahaan telepon saya. Tolonglah Pak Agus ini bilang, Pak saya nggak bisa. Gitu loh. Karena apa? Dengar Pak, kalau saya setujuin ini kutuk bagi perusahaan kita Pak. Nggak bisa Pak. Atau begini, kalau Bapak setuju, suruh orang lain tanda tangan, jangan saya. Faham maksudnya ya? Dia bilang apa? Nggak bisa, kan itu namamu. Lah ya oleh sebab itu Pak, ya nggak bisa lah. Kalau nggak kita akan bayar mahal, ya bayarlah Pak, saya bilang. Mau bagaimana Pak? Gitu loh. Kalau kita iya sekarang, yang segini jumlahnya, yang segini dia akan datang. Pimpinan perusahaan lihat, dan akhirnya apa yang terjadi? Di beberapa company yang kerja dengan kami pada bilang apa? Pak Agus itu ustaz. Bukan pendeta, saya bilang. Saudara dengar baik-baik, nggak enak. Betul, itu pemasukan bisa drop gara-gara kita ikhlas, baik sesuai dengan kebenaran. Tapi ingat, ada waktunya Tuhan dia akan boom, melambung tinggi. Karena apa? Lihat, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Lihat ya, ini yang membuat kita bisa, nanti minggu-minggu selanjutnya kita akan bisa lihat terus ke depan. Tapi ada yang menarik, ayat 19 lihat. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan siapa? Roh Yesus Kristus. Bagi kita yang berkata Kristus adalah hidupku, maka kita akan melihat bahwa sumber pertolongan kita siapa? Kristus itu sumber pertolongan kita. Dia yang akan bela. Akan ada momen dalam hidup ini memang kita nggak bisa lagi. Tapi biar dia yang bela. Inilah yang akan menjadi cerita hidup. Ini akan menjadi cerita hidup supaya memang benar karena Kristus. Saya nggak bisa karena Tuhan. Dengar baik-baik, kadang-kadang saya sudah jelaskan kemarin, kadang-kadang kita merasa karena kita. Saya bilang sama anak kami San dan Kava, jangan pikir karena papa. Papaku pasti bisa, papaku pintar, ajak bicara pasti bisa masuk. Kadang-kadang saya terjebak dengan itu. Terjebak kita pikir dengan nama baik. No. Hanya karena pertolongan Tuhan. Katakan amin. Hanya karena pertolongan Tuhan. Sadar baik-baik. Karena pertolongan Tuhan. Secara pribadi ketika kita dapat gedung ini kemarin tanggal berapa kami di Grand Waterboom lagi berenang. Ketemu satu orang pendeta. Dia cerita. Dia bilang begini. Dia bilang, wah puji Tuhan ya Pak Agus dapat tempat ibadah gini. Saya bilang, bersyukur, di hati mulai sombong. Luar biasa ini. Kenapa dulu bisa dapat tempat ibadah itu? Mulai muncul pride, kesombongan. Tiba-tiba sebelum itu muncul lebih tinggi, saya stop. Di dalam hati ini ngomong, Agus stop. Itu karena Tuhan, bukan karena kamu. Bukan, saya bilang. Kami dapat tempat ibadah itu karena Tuhan. Butuh waktu yang panjang.
Dan saya ngomong itu juga ikhlas, bukan karena sok-sok rohani. Butuh waktu yang panjang. Benar, karena apa? Nggak mungkin. Semua isi dalam gereja itu uang kami nggak cukup. Kami nggak bikin proposal. Kami nggak tahu bagaimana gitu loh. Terus gimana? Dia tanya. Saya jelaskan semuanya dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau melewatkan aku dari dosa ini. Karena diam-diam dalam hati bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Sekali lagi harus ngomong apa? Karena pertolongan Tuhan. Katakan pertolongan Tuhan. Dan juga Paulus di sana adalah seorang rasul yang ditolong oleh jemaat di Filipi. Jemaat Filipi ini menolong dia, mendoakan dia ketika dalam penjara, bahkan membantu keuangan dalam pelayanannya Paulus. Dan dia berkata itu sebabnya dikatakan oleh karena doamu. Dia sadar betul yang namanya hukum salib, yaitu ke atas dengan Tuhan, yang kedua kiri kanan ini horizontal. Kita butuh orang lain, katakan butuh orang lain. Jangan salah bilang hanya karena Kristus jadi saya gak butuh orang lain. Ada orang-orang seperti ini, dia gak butuh bersosialisasi, dia gak butuh teman. Datang ibadah terlambat, pulang paling cepat. Yang penting aku beribadah, vertikal saja, gitu loh. Gitu loh. Atau apa, kan sudah ada sekarang ibadah online, jadi gak usahlah datang di sana. Yang penting aku beribadah. Komen di Facebook, luar biasa, Tuhan berkati, thumbs up, luar biasa, khotbahnya mantap, pujian-pujian. Saudara dengar baik-baik, kita lupa hanya ke atas, no. Karena hukum pertama dan terutama, kasihilah Allah, terus kasihi sesamamu. Paulus kasih tahu, betul karena Kristus, tapi Kristus juga pakai engkau Filipi untuk menolong aku. Ini 2 poin terakhir. Saudara sadar sama-sama, sepanjang tahun ini, Tuhan akan menolong kita secara langsung, tapi Tuhan juga pakai orang lain di sekeliling kita untuk menolong kita, amin. Saudara percaya itu? Karena ada orang seperti ini. Kalau itu pertolongan Tuhan, pasti jadi. Loh, saya lihat itu pertolongan Tuhan. Dia nggak lihat itu pertolongan Tuhan. Saya mulai berpikir begini, pertolongan Tuhan bagi dia adalah boom, kalau itu Tuhan langsung. Pernah saudara ketemu orang begini? Saya ketemu orang begini. Masih hidup orangnya. Yang kalau katanya pertolongan Tuhan itu adalah langsung Tuhan. Saya agak susah teologianya kalau langsung Tuhan. Saya bilang, ada memang kadang-kadang seperti itu. Contoh orang sakit, berdoa, sembuh. Ada ya? Tapi ada juga orang sakit pergi ke dokter, sembuh. Apakah orang pergi ke dokter itu adalah bukan karena pertolongan Tuhan? Saya bilang itu pertolongan Tuhan. Bukan Pak, itu pertolongan dokter. Saya bilang itu pertolongan Tuhan. Kalau enggak Tuhan tolong, itu dokter bisa salah suntik. Saya bilang. Saudara dengar baik-baik. Jangan sampai tutup pintu cara Tuhan menolong kita. Karena dibilangkan karena bagiku hidup adalah Kristus. Kristuslah yang punya cara. Mau dia pakai ikankah kasih kita uang untuk persembahan? Masih ingat murid-murid mau pergi ke rumah Tuhan harus bawa uang persembahan. Jadi mereka bilang mancing ikan. Mau Sakeuskah dipakai? Siapapun Tuhan bisa pakai untuk menolong hidup kita sejalan dengan dia. Karena ujung-ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Katakan ujung-ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Paulus ini ngomong seperti ini. Dengar baik-baik. Oke, aku hidup bagi Kristus. Tetapi sebenarnya tujuannya, dia ngomong baca lagi di situ ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk apa? Memberi buah. Katakan memberi buah. Sekali lagi memberi buah. Sekali lagi memberi buah. Dengar baik-baik. Di gereja ini, saudara dan saya dilatih Tuhan untuk memberi buah. Ini hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus itu adalah hidup yang menghasilkan buah. Kalau hidup kita tidak menghasilkan buah, itu bukan hidup bagi Kristus atau bukan hidup bersama dengan Kristus. Jangan main-main lagi dengan keimanan kita. Jangan main-main lagi dengan yang namanya kehidupan kerohanianmu. Cukup sudah itu yang lama-lama. Yang biasa-biasa, yang berdosa. Bagiku hidup adalah Kristus. Tetapi di bagian lain masih ada hidup yang lain. No. Bagiku hidup adalah Kristus itu total kepada Kristus. Orang yang total kepada Kristus, dia akan ditolong Tuhan memberi buah. Katakan memberi buah. Saudara dengar baik-baik, Indonesia sangat kaya dengan buah. Dan saudara paling paham tentang ini. Bukan paling,
Minimal kita tahu sama-sama tentang buah. Makassar ini luar biasa, tidak pernah berhenti musim buahnya. Lagi musim sekarang buah apa? Durian, rambutan, nanti apa lagi lengkeng, apa lagi langsat, macam-macam. Saudara dengar baik-baik. Tapi untuk berbuah, dengar baik-baik. Harus dimulai dengan dasar apa? Ya hidupku bagi Kristus. Hidupku oleh karena Kristus. Hidupku bersama dengan Kristus. Supaya apa? Ada buah. Saudara, kami punya anak Komsel namanya Ria. Siapa namanya? Ria ini, saudara, seorang wanita yang kalau nyanyi, bagus sekali. Jadi dia kami jangkau satu kali dalam sebuah event, dia nyanyi lagunya Whitney Houston yang tinggi itu. Saudara tanya, wah iya, mantap ini orang. Dia memang perawakannya tubuh agak besar, agak bongsor, dia kulitnya hitam, panjang rambutnya begini, kayak model-model negro gitu. Mantap. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Dia punya kelemahan. Dibilang kelemahan lah ya, atau kekurangan. Yaitu apa? Dia latah. Saudara tahu latah? Gitu loh. Gitu loh. Dia latahnya nggak hanya bicara, tapi latahnya itu sampai melakukan, namanya Ria. Ria peluk gitu. Dia kan peluk, aduh maaf. Jadi Ria ini dikerjain terus sama orang. Gitu loh. Nah kami temukan dia dalam kondisi dikerjain orang. Dan dia akhirnya malu. Karena apa? Dia melakukan, ya kayak gitu tadi, meluk orang jadinya. Dia malu kayak dibully. Anak SMA ini Ria. Akhirnya kami layani dia. Lalu kita nanya lah, Ria kenapa kamu bisa latah? Apakah kamu lahir latah? Tidak. Coba saudara bayangkan kalau lahir latah bayi. Saya mau tanya, saudara tahu, saya tanya, Ria jadi kapan mulai latah? SMP. Kok bisa kamu latah SMP? Dia bilang begini, saya punya teman baik 3 orang dan 3-tiganya latah. Jadi mereka berempat, hanya dia yang tidak latah. Tamat SMP, dia jadi latah. Hidup bersama orang latah membuat dia latah. Nah sekarang saudara, kita hidup bersama Kristus. Ya harus seperti Kristus. Hidup dengan setan, ya hidup ya seperti setan jadinya. Jadi jangan main-main. Suami, istri, anak-anak, pemuda, mau main kucing-kucingan. No. Jangan lagi. Hidup bersama Kristus, Kristus pondasinya. Makanya dikatakan memberi buah, katakan memberi buah. Saudara, memberi buah di sini, di dalam Alkitab itu ada 2 buah besar yang kita tahu sama-sama. Yang pertama adalah buah pertobatan hidup kita. Yaitu kita berubah, sehingga muncul karunia-karunia rohani, muncul buah roh dari dalam hidup kita, muncul hal-hal baik. Itu buah pertobatan. Tapi ada juga buah pelayanan, katakan buah pelayanan. Yaitu hidup kita menjadi saksi bagi orang lain untuk Injil terus diberitakan. Untuk orang-orang lain dituntun kepada Tuhan. Ini harus di gereja ini. Saudara, kita di gereja ini tidak desain khotbah hanya untuk memulihkan yang terluka. Enggak hanya itu. Oke, yang terluka dipulihkan, yang sakit disembuhkan. Betul, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan. Tapi enggak bisa berhenti hanya di situ. Harus menghasilkan buah. Buah pertobatan dan buah pelayanan. Katakan sama-sama, buah pertobatan, buah pelayanan. Karena itulah nanti yang akan dilihat Tuhan mahkota kita. Berapa orang yang hidupnya terdampak Kristus melalui hidup kita. Melalui perkataan kita. Berapa orang. Itu sebabnya dirancang saudara. Kemarin dibilangkan jargon 21. 2 orang bawa 1 jiwa. Kita ini bukan soal nambah jumlah orang. No. Karena apa? Banyak orang di luar sana yang butuh Tuhan. Dan mereka punya mispersepsi tentang gereja. Mereka lihat gereja itu sebagai hal yang tidak benar, sebagai yang tidak cocok, old style gereja. Orang tidak suka. Kita perlu kasih tahu sama mereka, bukan. Ini bukan soal gereja, soal Kristus. Kita ajak mereka, ngobrol dengan mereka. Benar loh, anak kami ketemu temannya bilang mau bunuh diri. Lu masih SMA sudah bunuh diri. Seberat apakah perjuangan hidupmu? Saudara dengar baik-baik, ini generasi yang fakta kita tahu sama-sama hari ini. Karena ini generasi yang bengkok ini saudara.
Itu sebabnya dengar baik-baik. Katakan sama-sama memberi buah. Saudara, kita akan dilatih sepanjang tahun ini di bagaimana sampai akhirnya hidup kita menghasilkan buah, dan buahnya tidak compang-camping, dan buahnya bukan buah yang sementara, buah yang kekal. Kita berdoa supaya ini boleh terjadi. Part terakhir bagiannya ini, saudara. Kenapa ketika Paulus berkata aku harus memberi buah, memang dikatakan di sana dia didesak, dia pergi kepada Tuhan, maksudnya dia bertemu dengan pencipta, dengan Allah, mati, masuk sorga, itu sukacita bagi dia. Ayat 24 dikatakan, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Hidupnya dia memberi dampak bagi orang lain. Jadi hidupku bersama dengan Kristus memberi dampak bagi orang lain. Kemana aku pergi memberi dampak bagi orang lain karena hidupku bagi Kristus. Orang lihat Kristus dalamku. Bagaimana caranya? Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan apa? Injil Kristus. Katakan, berpadanan dengan Injil Kristus. Sekali lagi, berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara dengar, ini terakhir, berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau di bahasa aslinya itu adalah hidupmu menjadi Injil Kristus. Kita menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Pekerjaan, pendidikan, pelayanan kita menjadi Injil Kristus. Hidup kita, orang kenal kita. Orang kenal kita karena apa? Orang lihat bahwa ada Injil Kristus dalam diri kita. Kita mengampuni mereka, menegur mereka, mengasihi mereka. Yes, kadang-kadang kita gagal, kita salah, kita tidak maksimal. Enggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu, aku sedang ada dalam Kristus. Motivasiku sudah jelas, hatiku ikhlas, aku berjalan bersama dengan Allah, aku dituntun, hidupku akan membawa dampak Kristus bagi orang lain. Tapi dengar baik-baik, kenapa harus berpadanan dengan Injil Kristus? Karena kita semua, saya sudah bahas waktu Desember kemarin, kita semua ini produk dari Adam yang pertama, yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita bersyukur ada Adam yang kedua, yaitu apa? Kristus. Kristus yang ada dalam diri kita inilah yang akan menolong kita untuk mengerjakan semua ini menjadi Injil yang bisa dibaca orang. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka ketemu saudara, mereka ketemu saya, orang-orang yang belum percaya kepada Injil ketika melihat saudara, mereka lihat Kristus dalam hidup kita. Mungkin mereka sekarang belum langsung terima Yesus, tapi lewat perkataanmu mereka mulai lihat. Ya, mereka mulai lihat. Saya tutup dengan ini. Ada satu rekan. Nah, kalau saya sebut lebih ini karena ini online, jadi ketahuan nanti. Nah, satu rekan ini, saudara, tidak pernah berhenti ucapkan selamat Natal buat saya. Dia non-Kristen. Ada nggak saudara punya teman non-Kristen yang ucapkan selamat Natal bagimu? Puji Tuhan. Ya. Karena ada seorang bernama Haram, dia mengucapkan Natal. Haram mengucapkan selamat Natal. Jadi terima kasih Pak Haram. Semoga saudara mengerti maksudnya. Jadi dengar baik-baik, orang ini mengucapkan selamat Natal. Di handphone saya ini, supaya saudara tahu, ucapan kami bersama-sama hanya itu. Selamat Natal, selamat Idul Fitri. Selamat Natal, selamat Idul Fitri. Bertahun-tahun. Chatnya saya bikin pesan apa sementara mati. Kan kalau 7 hari langsung terhilang. Bertahun-tahun itu. Selamat Natal, selamat Idul Fitri. Selamat Natal, selamat Idul Fitri. Saudara dengar baik-baik, kita dua lagi begitulah. Dia tunjukkan keagamaannya, maksudnya ketuhanannya, saya tunjukkan kekristusan saya gitulah. Terus, kita nggak pernah itu clash soal agama. Sampai satu kali, ya. Makanya kemarin setahun 2025 nggak pernah ada chat dengan dia. Hanya itu saja. Tapi ngobrol pernah, ketemu gitu loh ya. Singgah di rumahnya, ada CCTV datang. Gitu loh, baru ketemu. Sudah. Cerita. Dia bilang begini. Saya tanya tuh, kenapa Bapak ucapkan selamat Natal terus yang lain tidak? Dia bilang gini Pak Agus, saya itu punya teman Kristen mulai dari saya SD. Oh begitu, oh pantas Pak. Ya tapi ini beda, bedanya apa saya bilang.
Kristennya Pak Agus ini beda. Bapak aliran apa? Saya tanya, kenapa maksudnya Bapak aliran apa? Saya punya teman orang Kristen itu, merokok iya, mabok iya, main perempuan iya. Tapi Pak Agus tidak ada satupun itu katanya. Oh gitu kah? Saya bilang. Apa alirannya Pak Agus? Saya bilang. Saya bilang, aduh ya aliranku aliran Isa Al-Masih. Saya bilang, aliran Tuhan Yesus Kristus lah Pak. Saya bilang, tidak, saya rasa aneh ini sama Pak Agus. Kenapa? Enggak tahu, setiap kali saya ketemu Bapak itu sukacita, senang. Kayak Bapak ini enggak ada beban hidupnya gitu loh ya. Dalam hatiku enggak tahu dia gitu loh. Tapi gitu dia bilang, saya selalu kalau lihat Pak Agus ini, iya, pengen sekali saya ketemu dan ngobrol gitu loh. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia selidiki saya lewat 2 anak kami. Dia tanya-tanya gitu loh. Sampai akhirnya anakku kasih tahu, ya nggak apa-apa, kasih tahu aja sama itu om. Saudara, sampai pada satu momen waktu ngobrol, dia ngomong seperti ini. Bertuhan, saudara dengar baik-baik ya, bertuhan itu bisa dikenali lewat cara kita hidup. Dia ngomong begitu. Makanya dia bilang gini, saya hormati Pak Agus dengan Tuhannya, karena saya lihat cara hidup Pak Agus. Dan saya bilang juga sama dia, saya hormati Bapak juga karena saya lihat cara Bapak hidup. Bapak mengamalkan gitu loh. Saudara, ini menarik karena apa? Satu kali, nah makin dekat lah ini kalau saudara tahu. Kami kerja bakti. Waktu kerja bakti saudara, kita kan ibadah jam berapa di sini ibadah? Kayaknya jam 10, kan terlambat. Jam berapa ibadah? 2026 kita beribadah jam berapa? Masih tetap jam 9. Jadi mereka ini kerja bakti hari Minggu, which is hari Minggu itu hari sibuk nasional. Saya bilang, kita dibuat kerja bakti jam 9, saya nggak bisa kerja bakti jam 9 karena saya ibadah. Jadi saya kasih tahu lah sama ketua RT-nya, nggak bisa saya Pak. Bagaimana kalau gini, saya kerja bakti jam 7 sampai jam 8 saja ya Pak. Tapi belum ada orang itu Pak, nggak apa-apa Pak, saya sendiri saja. Akhirnya berubahlah jam kerja bakti, jam 8, bukan jam 7. Tapi saya udah mulai kerja. Waktu saya mulai kerja, mereka baru datang. Saudara tahu apa yang terjadi? Kan saya masih muda, saudara lihat saya muda atau tua? Muda ya, saya kerja. Saya cangkul itu got. Saudara tahu apa yang terjadi? Bapak ini yang WA sama saya selamat Natal, selamat tahun baru ini bertahun-tahun. Tiba-tiba dia pukul pundak seorang pemuda. Tek, tek, tek. Bantu itu Bapak. Dia lihat, biar itu. Katanya kan. Kau sambaran, kau tahu siapa itu Bapak? Siapa yang itu Bapak? Ustaz itu katanya. Ustaz itu. Saudara langsung itu pemuda, beberapa orang datang bantu saya gitu loh. Saya bingung, mereka juga bingung. Sejak kapan ada ustaz di kompleks kita gitu kan. Mereka angkatin dan segala macam. Sudah saya bilang, saya datang. Pak, aduh saya sudah lanjut ini. Bapak lanjutkan saya gini. Iya makasih Pak. Selesai itu saudara, besoknya saya dihubungi sama seorang bapak yang kompleks kami itu, anaknya dekat dengan anak kami. Bicaralah, bicara. Saudara dengar baik-baik, tiba-tiba bapak ini bilang apa? Pak, saya sering kalau Natal tahun baru itu jaga di gereja katanya. Mulai orang terbuka, karena orang kadang takut dengan keagamaan mereka. Ingat baik-baik, Injil itu harus apa? Berbuah. Injil itu berpadanan dengan hidup kita, perkataan kita. Saya tutup dengan 3 hal. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah, bagiku hidup adalah Kristus. Arti hidup adalah Kristus, yaitu menyerahkan hidup kita secara total, sehingga arah, panutan, dan pola hidup kita adalah Kristus. Ya, arah, panutan, dan pola hidup kita adalah siapa? Kristus. Oke, itu dimulai dengan apa? Yang pertama, lihat, mulai dari hati yang ikhlas, motivasi yang tulus dari dalam. Ya, dimulai dari dalam. Yang kedua, yaitu apa? Pola hidup yang terlihat, jelas. Orang lihat jelas kau Kristen, jelas Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, yaitu apa? Hidup kita harus memberi buah. Lewat perkataan, perbuatan, hidup kita memberi buah. Baik itu buah pertobatan maupun buah pelayanan. Yang terakhir, yaitu apa? Tujuan di atas semuanya adalah nama Tuhan dimuliakan, bukan kita. Dan catatan juga, kalau ada kendala dalam semua ini, pertolongan kita datangnya dari siapa?
dari Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman ini. Kami berdoa